Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Aminati, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SD Negeri Kepundung. Pada video ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Pada refleksi ini, refleksi pemahaman yang akan saya sampaikan meliputi simpulan materi modul 1.1, pemahaman sebelum mempelajari materi, pemahaman setelah mempelajari materi, dan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan pada pembelajaran di sekolah saya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada 4 hal yang harus pendidik perhatikan dalam mendidik anak. Yang pertama, pentingnya pemahaman pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan untuk memberi ilmu yang berfaedah agar dapat digunakan untuk menuntun kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah pendidikan yang menuntun. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Seorang petani atau tukang kebun yang menanam padi pasti akan berbuah padi, dan petani yang menanam jagung pasti akan berbuah jagung. Seorang anak memiliki kodratnya masing-masing. Mereka mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Diibaratkan seorang petani, maka tugas petani adalah menyiapkan lahan, kemudian menyirami, menghilangkan hama, melakukan pemupukan sehingga tanaman menjadi lebih baik dan berbuah. Sama halnya sebagai seorang guru harus menuntun, membimbing, dan memfasilitasi tumbuh kembang anak sehingga mereka dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa proses menuntun anak ada 3 hal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo berarti di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso berarti di tengah memberikan dorongan atau motivasi, dan tuturi handayani di belakang memberi dorongan kepada anak didik kita untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro juga berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukanlah sebuah kertas kosong yang siap ditulisi dengan berbagai tulisan di atasnya. Seorang anak membawa kodratnya masing-masing. Ibarat sebuah kertas, anak sudah ada tulisannya atau goresannya secara samar-samar, sehingga tugas guru sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan atau goresan tersebut menjadi nyata sehingga menjadi jelas dan bermakna. Dalam menebalkan laku anak, guru harus memperhatikan kodrat alam, yaitu pendidikan yang diberikan haruslah menyesuaikan dengan lingkungan alam dan sosial di mana anak tumbuh. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kodrat zaman, di mana pendidikan anak harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau dalam kata lain menyesuaikan zamannya. Selanjutnya adalah pendidikan yang menghamba kepada anak. Dalam proses pendidikan, guru menuntun laku anak sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada anak. Ki Hajar Dewantoro juga menyampaikan pentingnya budi pekerti.
Budi pekerti adalah perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan semangat dan tenaga yang harmonis dalam kehidupan. Dalam hal ini diwujudkan dalam cipta, rasa, karsa, dan pekerti sehingga menimbulkan keseimbangan dan keselarasan hidup. Pemahaman saya sebelum mengikuti pembelajaran yang ada di modul 1.1, yang pertama bahwa pembelajaran berpusat kepada guru, sehingga apapun yang terjadi, guru sebagai kontrol kendali dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengejar ketuntasan materi. Yang ketiga, materi cenderung pada buku siswa dan buku guru yang sudah disediakan sekolah. Yang keempat, kurang memperhatikan kemampuan awal peserta didik. Yang kelima, fokus pada hasil bukan pada proses belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mendapatkan pemahaman bahwa yang pertama, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, guru bukan mengajarkan, namun guru menuntun murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru bukan mengejar materi, namun guru lebih fokus pada kebutuhan siswa. Yang keempat, sumber belajar tidak hanya dari buku, namun berasal dari berbagai sumber. Yang kelima, guru harus mengutamakan proses, karena proses lebih penting daripada hasil. Setelah mempelajari modul ini, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah 1. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan merancang pembelajaran secara menarik, interaktif, dan menyiapkan media pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi kebutuhan siswa. 2. Menerapkan sistem AMONG pada pembelajaran. 3. Memperhatikan aspek psikologi siswa, latar belakang siswa, dan kemampuan awal siswa. 4. Melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.